أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ويصطفى من عباده من شاء من الولاية yang aku memujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihnya dari ketika hamba-Nya orang yang dikehendaknya dengan sebab dengan dijadikannya sebagai waliullah wa hasabahu bi asrarihi yang dengan kebanyakannya untuk membawakan segala rahasianya wa jadabahu minhu bi ilahi bisabiqil inayah dan dia menghampirkan akan dia daripadanya kepada dengan sebab terdahulu pertolongannya wa asbahu amanna alaina bil iman liman ja'a bil anbiya wal awliya min asrahi rabbaniyah yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengutusnya kami dengan mengimani barang yang datang dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa terbala wa wafaqana li mutaba'ati sunnah bil wahyah bisaniyah yani dia menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Alhamdulillah wa syukurillah kepada malam hari bersama-sama berhadir di majlis ini yaitu dalam rangka memperingati haul seorang waliullah yaitu As-Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Haqqiyah Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau adalah keturunan dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mencintai kepada wali-wali Allah. Di dalam Maulid Habib Ali Al-Habsyi, mahabbatuhum sa'adah. Mencintai mereka itu adalah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita mencintai para awliya Allah, para habaib dan para orang salih itu adalah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa usalli wa sallim ala man sajada wa man qubida bi suri yani dan aku memohonkan rahmat atas junjungan kita dan sejahtera untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka kepada jalan yang nurani di beramal yang sholih. Nah, dan hendaknya kita beramal sholih siang dan malam, amal ditambah-tambah. Karena orang yang beramal sholih itu adalah hidupnya di dunia nyaman dan di akhirat makin nyaman lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal sholih baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu maka kami hidupkan akan dia hayatan thayyibah, hidup yang nyaman. Nah, jadi kita beramal saleh, kita hidupnya di dunia nyaman dan di akhirat nyaman. Cuma jangan berpegang lawan amal, ya Allah. Jangan berpegang lawan amal, berpegang tetap kita berpegang lawan Allah. Jadi orang ahli ibadah yang berpegang lawan amalnya, yang berpegang lawan ibadahnya. Orang alim yang berpegang lawan ilmunya. Orang sugih yang berpegang lawan kekayaannya. Orang yang cendekiawan yang berpegang lawan kepintarannya. Laki bini yang berpegang lawan lakinya. Banyak lakinya matinya dah ya. Jadi berpegang lawan laki. Jadi bini-bini jangan berpegang lawan laki. Artinya kita disuruh berpegang lawan Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu 'ala Allah, bertawakal berpegang lawan Tuhan. Yang berpegang lawan amal. Karena orang berpegang lawan amal, limbahnya sudah ada beramal, kurang harapannya. Di dalam perkataan Ibnu Athaillah Ibnu Athaillah min alamatil
min alamatil iktimali alal amal nuqsanur rajah inda wujubiz zakat. Sedangkan daripada orang yang berpegang lawan amal dibanyak ada beramal lagi lalu kurang harapannya lalu kada beribadah lalu kurang harapannya. Ya berpegang lawan amal sugih berpegang kesugihannya mbahnya sudah bangkrut apa gondah hatinya. Pejabat berpegang lawan jabatannya menjadi turunan orang jabatan hamok ya. Itu hanya berpegang lawan anak. Nah kalau berpegang lawan Allah nyaman menyamati kita berpegang lawan Tuhan. Nah itu disuruh kita berpegang lawan Allah Subhanahu. Dan hendaknya kita itu apa? Mencintai lawan pula warga Rasulullah. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa ta'alluq hatinya cinta hatinya lawan juz'nya, yaitu juz'nya adalah para habaib dan syarifah, faqad ta'allaqa bil juz'i. Maka sungguh ta'alluq cinta dengan kullinya. Kullinya itu siapa? Junjungan kita Rasulullah. Almarhum ma'aman ahad. Bermula seseorang beserta orang yang ia cintai. Kemudian Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta dengan aku ya Nabi beserta aku nanti masuk ke dalam surga. Nah, ini mencintai keluarga Rasulullah, para habaib dan syarifah. Nah, ini apa? Ujar Nabi Nabi senang ya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa baru kemudian dari itu maka berkata Syekh Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Sayyid Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliyaillah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala berapa rahmat seorang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Serta diikutkannya dengan yakin hatinya bahwa itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat beberapa murid yang dahulu mengarahkan anak gurunya sudah dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya setelah membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sepuasanya. Tetap hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka ketika aku dengar yang demikian itu yang diriwayatkan tersebut itu, maka setelah hatiku mengajarkan seperti yang demikian itu sekadar pahamku yang global ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariat dan beliau adalah ahli thariqat dan hakikat itu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia minta izin kepadanya, ini adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, baik laki-laki ataupun perempuan, jangan dimatikan dahulu kecuali kita naik haji ke Baitullah dan ziarah makam junjungan kita Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa pernah ziarah ke kuburku ya Nabi, pasti dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Untungnya siapa naik haji atau umrah ziarah ke makam Rasulullah dapat syafaat di hari kiamat. Jadi kita jangan putus asa. Kalau membalas susah benar diri, jangan. Berdoa lawan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Kecil aja urusan itu bagaimana haji umrah ini Pak. Nah, Tuhan Maha Kuasa. Memintanya lawan Tuhan. Nah, insya Allah naik haji aja, insya Allah umrah aja. Jangan ini aku susah sekali harapan. Nah, jangan. Tuhan Maha Kuasa. Dipesan terhadap bagus kan suratnya Allah. Tuhan Maha Kuasa. Nah, pada waktu itu saya Salman Al-Madani waktu sini hidup adalah menjaga pintu Hadratul Rasul. Nah, makanya lapor lawan saya Salman Al-Madani karena mengamalkan Al-Quran waktu buyut min abwabiha.
Setiap orang masuk rumah itu mesti melewat pintu. Jangan melihat jendela. 5 itu. Lima sih maling. Nah jadi melewat pintu. Pintunya siapa waktu itu adalah Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Nah laporan sini di bawah sini kan siapa? Sudah sini wakaf ini bagus jadi apa? Fatihah dulu dia datang Masjid Madinah Nabawi. Nah masuk dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi beliau suka berhikmatnya kepada segala orang fakir, orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah ini tabiatnya radhiyallahu anhu Syekh Salman Al-Madani, yaitu sidin katujuan lawan orang menuntut ilmu, kasih sayang lawan orang menuntut ilmu. Nah, jadi kita hendaknya jangan ada menuntut ilmu, digunakanlah waktu hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, jangan sampai kita itu kada menuntut ilmu. Ujar Rasulullah utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu mulai ayunan sampai kalian lahat. Hanya kalau ada henti-hentinya, kalau ada hampir-hampir. Kenapa? Tuntut terus ilmu. Apalagi anak-anak kita yang harus masih muda, masih anak-anak, dan jangan berpikir nak usaha dulu. Tuntut ilmu aja. Namun aku masih sanggup aja mau ongkos itu tuntut ilmu. Orang-orang Tuhannya seperti Madura. Ya kan alim-alim yang Tuhan sudah wafatan. Siapa lagi namun ganti? Nah, namun kadang anu generasi muda ini namun ganti berhibat. Nah, orang berhibat berhasil menjada wajada man qara al-baba walajja walajada. Siapa bersungguh-sungguh berhasil. Siapa mengatur pintu terus-menerus dibukai lagi. Berhikmat untuk tadi ilmu, jangan dari untuk ilmu rugi banget. Jadi untuk ilmu, apabila sudah tahu aja orang untuk ilmu itu apa yang kita lewati di jalanan, batu pohon kayu, semuanya sampai jalan ikan di dalam laut, memintakan ampun lawan orang yang menuntut ilmu, nang ridho karena Allah Taala. Ilmu tadi apa ikhlas dengan Allah. Ya mungkin nanti ke sekolah. Kalau menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, sungsung pula, ya kan? Caranya apa namanya? Ada sekalinya nanti ke sekolahan nanti ada. Nah itu kan ada ikhlas sebenarnya. Ada ikhlas. Jadi ikhlas. Nah ini saya samakan juga sifat orang menuntut ilmu. Jadi kita kalau orang tua bisi anak jangan sampai kadas di sekolah anak kita, sekolah agama. Karena kita hawas menuntut anak yang kada menuntut ilmu ditakuni jangan diajar. Biar pintu tasbih aja tidak berimbayangan ya kan, tapi anak kada menuntut ilmu. Kada tahu rukun marukun kada tahu. Mandi wajib kada tahu. Ya itu deh, meluk mandi. Ada orang kaya dengan orang belajar bujur kan, niat mandi wajib dulu nih, maksudnya cucuk. Kita sampai sudah jadi. Saya mau baca mau baca ya. Sadarnya bacaannya mandi wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarangnya bacaannya itu deh. Luk. Nama itu selalu luk. Dan bukan luk. Di sini banyak orang baca. Luk. Iya, ada. Sudah tua, sudah bercucuk, tak salah dengan mandi wajib. Nah, jawab. Jadi
Jangan kalian cuma menuntut ilmu. Nah, anak-anak kita nih, abahnya punya kelahkan. Wah, aku kalau ada duitnya, banyak anak-anak, ada ongkos. Nah, Nabi kita sudah bersabda, "Talibul ilmi takaffalallahu birizqihi." Orang yang menuntut ilmu itu dijamin Allah rezekinya. Jangan takutkan masuk kalinya ke sekolah ada yang dikata rezekinya akhirat. Jangan takutkan. Maka mati ketika menuntut ilmu, mati apa? Man mata ala hadhihi halah dengan bahwa syahid. Siapa mati di dalam menuntut ilmu, maka hukumnya mati syahid akhirat. Sekarang bukan sekali kasih masuk. Pokoknya asal di hati jangan ampih menuntut ilmu. Biarkan di majelis ilmu matinya di rumah, matinya di tilam, di rumah berabat, tapi hati tetap ada putus menuntut ilmu, ada ampih menuntut ilmu di hati. Tetap aja aku punya baik dari menuntut ilmu Quran. Mati kita, nah mati syahid kita. Nah, jadi mata anak halah bahwa syahid. Dan ada tabiatnya radhiyallahu an ketika masa kecilnya hingga sampai hati mursyidnya dan lagi pula yang sangat memuliakan ibu bapaknya. Nah, ini seberataan wali. Ya, mengaku jadi wali, tapi durhaka hukumannya, wani menjauh hukumannya, wani menggergetak hukumannya, abahnya itu ada wali, itu barisnya ke atas. Ya, ada wali itu walaan. Nah, dia mengalir, tapi wali hukumannya abahnya itu ada wali, itu ada alim. Nah, jadi penting banyak kita apa? Lawan rumah lawan abah, jangan wani menjawab sedikit dia pun, jangan wani menjawab durhaka kita. Maka Nabi bila durhaka lawan rumah abah, la yadkhulul jannah aqul walidain, tidak masuk ke dalam surga orang yang durhaka rumahnya abahnya. Nabi padahal ada masuk surga, kemana artinya? Nah, tidak dipanggang orang di dalam neraka jahanam, ya Allah. Nah, jadi aku malah abah bakti. Lalu ada sahabat bertakun dengan Sayyidina Umar. Seorang laki-laki bertakun dengan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ulun begitu lagi ulun aja. Artinya abah sudah terdahulu meninggal, jadi ulun hidup lawan ulun aja lagi. Mama ulun sekalinya sudah tua juga, mama ulun sudah ini karena penyakit stroke. Nah, jadi kemana ulun hamil, sini nak mandi ulun hamil, sini nak makan ulun bermakani, sini berheran macam-macam buang air besar, buang air kecil itu ulun hamil. Nah, termasuk pak ulun itu sudah ya Rasulullah, baktiran umat abad lawan umat, ujar silam Sayyidina Umar tu, wahai Sayyidina Umar termasuk pak ulun, baktiran umat. Ujar Sayyidina Umar, enggak, Bandung mereka. Kalau bakti diambil, enggak bayar diambil, diambil. Sampai kawasan itu hamil semampas. Kawasan mati ini ya. Diambil. Jadi berkata Sayyidina Umar, belum lagi kan bakti mereka itu. Nah, Sayyidina Umar, urus berapa tahunnya? Artinya hamil mengulun masih berheran kami. Nah, karena kita itu bisa ketika waktunya bisa terjadi hati lambatnya orang mati. Nah, dan jadi terjadi ketika namun Umayyah marah itu berapa tahun masih berheran kami mana pasangan lampi itu macam-macam itulah berapa tahun hingga mereka menjalani panjang umur sehat walafiat. Kamu ikan bisa paling doa. Nah, jadi ada jujur artinya ada ikhlas, menjadi mahal mama, punya kalawasan. Kita sadar sebenarnya ada yang aku tetap aja. Ini gerung iman kuatnya, mensolat berheran macam-macam, makan ya Allah. Mencari akan ongkosnya semua, bisa ada kita kepengen bilang bagus.
Sudah tahu ini karena apa? Karena mama gitu. Oh gitu kan. Dia berbakti luar rumah abah, bakti dan hendak masuk surga. Karena dia Nabi ridho fi ridho walidayhi. Keridhaan Allah itu terletak di dalam keridhaan rumah abah sampai itu. Nah, mengatakan menafsirkan ridho Allah fi ridho walidayhi sampai orang itu mendapat ilmu ma'rifat Allah karena bakti ke rumah abahnya. Karena bakti lawan umar lawan abah. Jadi teman-teman mudah-mudahan kulon berarti ya. Nah berarti jangan sampai durhaka lawan umar lawan abah. Berat lah karena di akhirat masuk neraka jahanam. Dan lagi pula mengatakan satu wujud dan muraqabah dan ibadah dunia yang meninggalkan daripada adat dan melalaikan hawa nafsunya hingga yang daripada halal sekalipun, maka tiadalah tidur ya pada ketika malam hari melainkan sedikit dua, dan apabila diberi bantahan oleh orang tuanya tapi ketika hendak tidur maka terlupa sananya seperti orang yang sakit, dan apabila sampai waktu sahur maka bangun ia daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Nah itu wali-wali Allah Ta'ala setiap malam bangun itu sudah ada daripada orang alim, orang wali-wali adatnya bangun tengah malam beribadah. Sementara kalau tengah malam para subuh sembahyang 2 rakaat. Karena di waktu tengah malam itu Tuhan menurunkan yanzilullahu telah menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala putusan kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Qala man fa yaqulu man da'ali fa astajib lahu. Hal min da'in fa astajib lahu wa hal min sa'ilin fa'utiyah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirah wa hal min ta'ibin fa'atub alaih ila fajri sampai ke subuh. Maka diturunkan putusan Tuhan yanzilullahu telah menurunkan Allah ya, karena turun Allah ya maknanya menurunkan Allah putusan itu malaikat. Lalu berkata siapa yang berdoa aku perkenankan, siapa yang meminta maka aku beri ya Tuhan. Siapa yang minta keampunan aku ampuni, siapa yang minta bertobat aku terima taubatnya sampai subuh. Cuma kita kadang-kadang yang burin ini padahal sudah malaikat berkata yang sebelum malam siapa yang berdoa diperkenankan, siapa yang meminta dikabulkan. Meminta apa? Ya Allah biar hamanya urut sendirian lah dia ada mengawani betek gitu ini doanya enggak ya Allah kasih ada itu kita orang menawari enggak iya saya berdoa tapi memang banggaannya berdoa kita banggakan itu ya Allah tambahi ilmu zidni alam ya Allah tambahi ilmu jadi kita kampungnya jadi orang alim. Dan lagi pula yang membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadhah dan menjauhi dari lazat dunia yang dari halal sekali. Maka segala perkara tersebut adalah hanya di masa kecil yang sebelum baliknya. Pada masa itu dia disuruh orang tuanya masuk pada siwan, yang di tempat makan makanan karena dia harus diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia makan, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah dia dimakannya. Nah ini kan berubah sedikit jadi ini mungkin bakal dimakannya kayak kurang beli dimakan kan beli itu pulang ini cara ini berangkat dua bulan pada sini sudah dimakan sudah. Nah itulah karamat Syekh Salman Al-Madani. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca
dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anak tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tidak tiada hilang lagi antara segala ulama. Nah, jadi saya semakin baik belajar Quran. Nah, jadi anak-anak kita jangan pada belajar Quran. Ajibu auladakum ala salasati hisabin. Berilah pendidikan anak-anak itu atas 3 perkara. Pertama, hubbil Quran, cinta lawan Al-Quran. Nah, yang hubbi nabikum, dan cinta lawan nabi kamu. Hubbi ahlil bait, dan cinta lawan keluarga kita Rasulullah. Sahadat adalah Imam Muhammad radhiyallahu anhu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan dia suka uzlah, artinya dia daripada bercampur dengan manusia, dan masuk halwat dan melakukan ziarah ke bagian bertempat kuburan segala istri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kami dua kita ini saya seman sini, makanya kita membaca manakib ini barang sabigi barang kaum ambil memetik zentuna perkataan silinka amalia silinka ya Allah. Nah, sabigi barang jangan mendapat pahala seperti sudah pahalanya, jadi mendengarkan dan membaca seperti pahalanya sudah ya Allah, dapat turun rahmat tadi siapa mendengarkan dan membaca itu dapat rahmat sudah, pahala dapat aja. Tapi kita hendaknya mengerti apa amalia silin, nah apa perkataan silin kita ambil. Jadi ada orang baca menakik nah karena kita tahu baik kita amalkan. Nah, jadi saya selama itu siang dan malam sini zikrullah, zikir lawan Allah, ingat lawan Allah. Ya ya. Namanya sini nama kita apa? Nah, yang itu juga. Orang yang berzikir lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan, fadilatnya ada pusaka hati, nyaman, tentram. Dalilnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum zikrillah. Dalilnya ialah orang mengingatkan Allah, zikir lawan Tuhan, tatma'innul qulub, tentram hati, kada mau stres, tenang dan nyaman. Ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah. Berkata sebahagian ulama, qala ba'dul hukama salah satu asya'a tufarrijul qasas. Qala ba'dul hukama salah satu asya'a tufarrijul qasas. Tufarrijul qasas. Nah, sebagian hukama berkata 3 perkara menghilangkan kegalauan. Kalau galau begitu, maka cara menghilangkannya pertama zikrullah, berzikir lawan Allah, ingat lawan Allah, hilang kegalauan. Nah, yang kedua walikau aulia ini bertemu lawan wali-wali Allah, bertemu lawan wali-wali Allah, hilang kegalauan. Yang ketiga wakalamul hukama, ketujuh membaca kalam hukama atau mendengari kalam-kalam hukama orang ahli sufi salafus salih bahari. Salafus salih itu adalah membicarakan ibadah siang malam. Makanya kita mendengar salafus salih malu gitu kita bilang ibadah kita jauh benar berubah di sini nggak ada ya. Nah, orang bahari dasar ibadah benar. Kita jauh dari bang, berarti orang kurang dari umumnya kan juga gimana apa Rabiatul Adawi 1000 rakaat semalam. Banyak yang ngomong 1000 rakaat semalam itu wali-wali Allah Taala. Namun kita jangan 1000. Witir aja nih bulan puasa aja. Ada bulan puasa kata Nabi. Padahal saat malam Rasulullah ada menegaskan sebelum malam witir sekurang-kurangnya 11 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat
ada 3 rakaat. Kalau kita mengenal sakawat rakaat, ya kan 3 rakaat. Bagus sekali dan apa amal-amalnya diamalkan sekali, ya enggak? Sedangkan daripada wasiat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Allahumma barik sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma barik sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut setelah salat subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali qudus. Nah, itu di amalannya fadilatnya luar biasa. Orang masuk jumlah martabat fadilat wali qudus 4 kali sesudah sembahyang subuh. Sedangkan daripada keramat saya sama nama lain yang didapatkan Syekhuna Ustadzuna Al-Ahwa Wasilatuna Al-Billah Tuan Haji Muhammad Afiq bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1.000 ringgit, banyaknya tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jika Tuhan Syekh Muhammad Seman ini benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku dari utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataan itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utang itu berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca tawassulnya, maka dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Salman jadi mudahlah serta segera kabulnya menjawab. Adapun syarat hendak mendapatkan satu keramat daripada aulia itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah waliullah sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, yang mungkin kita kepada kawaliannya, tidak ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkin itikat kepadanya. Dan jika 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepada 100 tahun. Nah, ini satu faedah. Barang saya merajinkan membaca manaqib Tuhan Syekh Muhammad Salman pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Syekh Muhammad Salman, apalagi jika dikerjakannya pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya halal, dan Allah akan menyampaikan segala hajat yang di dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca Maulid Al-Azhar, dilanjutkan lagi dengan membaca manaqib, dan dilanjutkan lagi dengan pembacaan dengan nasyidnya. Nah, bernasib. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita sekalian, hadirin dan hadirat sekalian yang berhadir malam hari ini. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa berdatang naik haji oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, dan utang-utang mudah-mudahan awal bayar, dan mudah-mudahan dari sembuh, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.